dalam kajian PKNSD Bapak Ali Ahmadi MPT. Di sini kami akan mempresentasikan modul P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik cintai lingkungan kita, buanglah sampah pada tempatnya. Tema gaya hidup berkelanjutan di sini kami mengambil dari sini. Di sini kan sudah ada 8 tema dan topik. Sini. Setelah itu di sini juga ada tujuan dari topik cintai lingkungan kita, buanglah sampah pada tempatnya, dengan juga mengajarkan kepada siswa tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sejak dini dan memahami dampak negatif sampah yang dibuang sembarangan kepada alam dan kesehatan. Dosen pengampu Bapak Ali Ahmadi MPT kelas 3A materi cintai lingkungan kita, buanglah sampah pada tempatnya. Anggota Fitriana Nurul Aulia, Fitriana dan Syafriya. Deskripsi singkat, di mana pada deskripsi singkat ini menjelaskan dan mengajak kepada setiap individu untuk bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya agar mencegah pencemaran kerusakan ekosistem serta lingkungan, agar menjadi lingkungan yang sehat dan nyaman. Dengan tujuan peserta didik dalam menjaga kebersihan lingkungan sejak dini dapat memahami dampak negatif sampah yang dibuang sembarangan terhadap alam dan kesehatan. Di sini juga ada alur dan jadwal pembelajaran proyek. Pada tahap pertama ada tahap persiapan, di mana pada tahap persiapan ini ada sosialisasi dan pembagian kelompok dengan aktivitas sosialisasi dan persiapan proyek belajar Pancasila dan pembentukan kelompok. Di sini tidak ada JP karena pada tahap persiapan ini diisi oleh guru. Yang kedua, tahap pengenalan. Pada tahap pengenalan ini terdapat pengenalan terhadap gaya hidup berkelanjutan dan dampak limbah plastik terhadap lingkungan serta menemukan solusi dalam pengolahan sampah. Dengan aktivitas yang pertama memahami tentang gaya hidup berkelanjutan, yang kedua memahami dampak limbah plastik, dan yang ketiga solusi pengelolaan sampah melalui konsep 4R. Di sini kami mengambil 10 JP. Untuk tahap pengenalan yang pertama ada 10 JP, yang kedua 10 JP, dan yang ketiga 10 JP. Yang ketiga ada tahap kontekstualisasi. Mengkontekstualisasi tentang mengenai lingkungan kita, buanglah sampah pada tempatnya, serta menghubungkan isu pengelolaan sampah dengan kondisi lingkungan sekitar. Dengan aktivitas, siswa mengacu pada kepentingan sekolah untuk melakukan observasi lingkungan serta sekitar sekolah atau rumah untuk mengidentifikasi kebiasaan membuang sampah terhadap perilaku pengelolaan sampah di sekolah. Dan ada tahap perencanaan. Di sini ada merancang aksi nyata yang dapat dilakukan untuk mendorong kebiasaan membuang sampah pada tempatnya dengan aktivitas membuat rencana yang mencakup tujuan, target, langkah-langkah pelaksanaan dan pembagian tugas. Dan yang keenam ada brainstorming, ide-ide kreatif seperti kampanye poster, lomba kebersihan, atau pembuatan tempat sampah dari bahan daur ulang. Di sini ada 10 JP dan 15 JP. Tahap refleksi. Pada tahap refleksi ini mengevaluasi dampak proyek dan mengidentifikasi pembelajaran serta rencana keberlanjutan dengan aktivitas diskusi reflektif tentang kebersihan dan tantangan proyek, yang di sini ada 15 JP. Setelah itu pengelolaan limbah plastik, yang dengan aktivitas penulisan laporan atau presentasi hasil proyek dengan JP 10 JP. Setelah itu melakukan presentasi bagaimana proses pembuatan produk tersebut.
dengan aktivitas menyusun rencana untuk menjaga kebiasaan berkelanjutan bagi masa depan dengan 10 JP. Setelah itu ada dimensi elemen dan sub elemen. Dimensi. Di sini kami mengambil dimensi gotong royong dengan elemen kolaborasi dan sub elemen kerjasama. Dengan target pencapaian di akhir fase menerima dan melaksanakan tugas serta peran yang diberikan kelompok dalam sebuah kegiatan bersama. Dan yang kedua, kami mengambil dimensi kreatif dengan elemen menghasilkan gagasan yang orisinil. Dengan target pencapaian di akhir fase menggabungkan beberapa gagasan menjadi ide atau gagasan imajinatif yang bermakna untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan. Dan yang kedua, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan dengan target pencapaian di akhir fase mengidentifikasi gagasan kreatif untuk menghadapi situasi dan permasalahan. Pada dimensi elemen dan subelemen ini kami mengambil dari PSKP nomor 31 yaitu kami mengambil dari sini dengan dimensi gotong royong, elemen kolaborasi dan subelemen kerjasama. Sedangkan yang kreatif kami mengambil dari sini dengan elemen menghasilkan gagasan yang orisinil tanpa subelemen, dan di sini nggak ada subelemen, dan target pencapaian di akhir fase adalah menggabungkan beberapa gagasan menjadi gagasan imajinatif yang bermakna untuk mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya. Setelah itu kami mengambil elemen memiliki keluasan berpikir dan mencari alternatif solusi permasalahan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Tria. Selanjutnya adalah asesmen. Yang pertama, asesmen sumatif dilakukan pada laporan akhir proyek untuk menilai keseluruhan dan proses sampai hasil pelaksanaan proyek dibantu dengan rubrik penilaian yang relevan. Yang kedua, formatif dilakukan pada laporan akhir proyek untuk menilai keseluruhan dari proses sampai hasil pelaksanaan proyek dibantu dengan rubrik penilaian yang relevan. Dan yang terakhir, diagnostik dilakukan pada waktu sebelum proses belajar mengajar untuk mengidentifikasi keterampilan dan karakter peserta didik. Selanjutnya ada rubrik penilaian. Rubrik penilaian di sini mencakup dimensi, elemen, subelemen, belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, dimensi di sini kami mengambil dua dimensi. Yang pertama itu gotong royong dengan elemen kolaborasi, subelemen kerjasama, mulai berkembang, belum terbiasa bekerja bersama dalam melakukan kegiatan dengan kelompok atau melibatkan 2 atau 7 orang. Mulai berkembang, mulai terbiasa
bekerja bersama dalam melakukan kegiatan dengan kelompok atau melibatkan 2 atau lebih orang, berkembang sesuai harapan, menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok, sangat berkembang, menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan mampu membantu tujuan kelompok dengan baik. Dimensi yang kedua, kreatif. Dengan elemen menghasilkan gagasan yang orisinil, subelemennya tidak ada, belum berkembangnya, belum mampu menunjukkan kesulitan dalam menghasilkan ide-ide, menghasilkan ide-ide sederhana dengan bantuan, berkembang sesuai harapan, dapat menghasilkan ide-ide dengan lebih baik, dan yang terakhir sangat berkembang, dapat menghasilkan ide-ide yang kreatif dan dapat membantu temannya untuk menghasilkan orisinil dan inovatif dengan konsisten. Elemen yang kedua, berpikir dalam mencari alternatif, memiliki kekuatan berpikir dalam mencari alternatif solusi dan permasalahan. Subelemennya sama, juga tidak ada. Yang belum berkembang, belum mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, minat dan tantangan diri. Mulai berkembang, mulai menyebutkan beberapa aspek diri, namun kurang spesifik atau konsisten. Berkembang sesuai harapan, mampu mengidentifikasi dengan jelas kekuatan, kelemahan, minat dan tantangan diri serta menghubungkannya dengan tujuan hidup. Dan yang terakhir sangat berkembang, mampu melakukan refleksi diri mendalam, mengolah emosi dan mampu membantu memanfaatkan potensi diri untuk mencapai tujuan. Selanjutnya lembar asesmen. Subelemennya kerjasama, aktivitasnya memahami. Yang pertama, memahami gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua, memahami dampak limbah plastik. Yang ketiga, solusi pengelolaan sampah melalui konsep 4R, reduce, recycle, replace. Yang keempat, siswa mengacu pada kepentingan sekolah untuk melakukan observasi lingkungan sekitar sekolah atau rumah untuk mengidentifikasi kebiasaan membuang sampah terhadap perilaku pengelolaan sampah. Yang kelima, membuat rencana aksi yang mencakup tujuan, target, langkah-langkah pelaksanaan dan pembagian. Sebelumnya, mohon maaf ya, ini salah ketik, itu aksi bukan aksi. Yang keenam, brainstorming, ide-ide kreatif seperti kampanye poster, lomba kebersihan atau pembuatan tempat sampah dari bahan daur ulang. Nomor 7, diskusi reflektif tentang kebersihan dan tantangan proyek. Nomor 8, penulisan laporan atau presentasi hasil proyek. Dan yang terakhir, menyusun rencana untuk menjaga kebiasaan berkelanjutan di masa depan. Selanjutnya ini hanya presensi peserta didik dalam pembelajaran proyek. Kayak absen, pertemuan proyek itu kayak absen. Selanjutnya jurnal pembimbingan kegiatan proyek. Ada kegiatan proyek, tanggapan pendidik dan tanda-tanda pendidik. Selanjutnya dilanjutkan dengan saya. Selanjutnya ada lembar kerja peserta didik. Yang pertama yaitu pada kegiatan 1, memahami gaya hidup berkelanjutan. Untuk makna gaya hidup berkelanjutan dan mengetahui makna gaya berkelanjutan dan menuliskan contoh gaya hidup berkelanjutan. Setelah itu guru memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik seperti apa yang kamu ketahui tentang gaya hidup berkelanjutan dan apa yang bisa kita lakukan di rumah atau sekolah untuk mengurangi sampah dan menciptakan lingkungan bersih.
Iya. Telok, yuk. Marah. Itu adalah salah satu contoh video tentang gaya hidup berkelanjutan. Dan yang kedua yaitu video tentang dampak dari limbah plastik. Kanan. Selamat datang di sebuah realitas. Kotor adalah cerminan dari ketidak kepedulian kita terhadap alam. Ketika sampah berserakan di sungai-sungai yang lebih jernih kini menjadi tercemar dan daerah-daerah di sekitar kita terpolusi yang dampaknya sangat merugikan. Hewan-hewan kita yang indah dan beragam juga menjadi korban dari lingkungan yang kotor. Terperangkap dalam sampah yang tercemar, mereka mengalami penderitaan yang tidak patut mereka terima. Kehilangan habitat alami mereka dan terancam punah akibat kerusakan lingkungan yang kita sebabkan. Tidak hanya itu, polusi udara. Jadi dari video tersebut itu adalah video tentang dampak dari limbah plastik. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan apa yang sudah mereka tonton dari dua video tersebut. Yang ketiga, kegiatan 3 yaitu solusi pengelolaan sampah melalui konsep 4R. Peserta didik mampu untuk menerapkan prinsip 4R dalam kehidupan sehari-hari. Dan guru mengajak siswa untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Contohnya itu seperti kantong plastik, sedotan, dan lain sebagainya. Dan gunakan kembali barang-barang di sekitar rumah atau sekolah untuk menggunakan seperti menggunakan bekas botol plastik untuk pot tanaman. Kegiatan 4 yaitu siswa mengacu pada kepentingan sekolah untuk melakukan observasi lingkungan sekitar sekolah atau rumah untuk mengidentifikasi kebiasaan membuang sampah terhadap perilaku pengelolaan sampah di sekolah. Siswa dapat mengamati dan mengidentifikasi kebiasaan membuang sampah di sekitar sekolah atau rumah. Dan juga siswa dapat menganalisis bagaimana sampah dikelola di sekolah atau di rumah. Kemudian guru menjelaskan tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan untuk mendorong mereka untuk bertindak lebih bijak. Kemudian kegiatan 5 membuat rencana aksi yang mencakup tujuan, target, langkah-langkah pelaksanaan dan pembagian tugas. Siswa dapat memahami konsep dan pentingnya membuat rencana aksi dalam merencanakan suatu kegiatan atau proyek dan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan. Kemudian tentukan tujuan menurut planning aksi apa yang ingin dicapai dan menentukan sasaran yang ingin dicapai menurut planning
Kemudian, tujuh peserta didik menemukan tujuan utama dari kegiatan brainstorming, misalnya meningkatkan kesadaran lingkungan, dan membuat kelompok misalnya 3 sampai 4 orang, dan semua anggota bebas mengutarakan idenya tanpa takut salah. Kegiatan 7, diskusi reflektif tentang kebersihan dan tantangan proyek. Kegiatan pembelajarannya peserta didik meningkatkan kesadaran dan meningkatkan kebersihan lingkungan dan merefleksikan pengalamannya selama pelaksanaan satu proyek. Ketujuhnya peserta didik mendiskusikan bagaimana kebersihan dijaga selama aplikasi proyek dan apa saja tantangan yang dihadapi selama proyek. Kegiatan 8, penulisan laporan atau presentasi hasil proyek. Tujuan pembelajaran mengembangkan keterampilan komunikasi yang aktif melalui pembuatan laporan, mengajari diri peserta didik dalam menulis laporan. Kegiatan 9, pembelajaran peserta didik memahami prinsip keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari, juga mengatur diri mereka buat bermain konsisten pada menjalankan kebiasaan berkelanjutan. Petunjuknya mengidentifikasi kebiasaan berkelanjutan yang ingin dijaga, misalnya mengurangi permainan plastik, terus peserta didik dikasih contoh artikel macam-macam jenis sampah, kemudian kemudian tentang sampah dan lain-lain, juga macam-macam jenis sampah, yaitu ada sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, sampah spesifik, dan juga pengelolaan jenis sampah. Mungkin itu presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, mohon ditanyakan. Jika tidak ada pertanyaan, kami akan menutup presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.